Teknik representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Nah, ini disebut dengan rule base. Jadi, di sistem pakar punya knowledge base atau basis pengetahuan. Nah, skema atau diagramnya yang digunakan untuk mengetahui keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain, ini disebut dengan rule base atau aturan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknik ini membantu knowledge engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang akan dibuat sistem pakarnya. Knowledge engineer ini ya bisa dibilang programmernya, analisnya. Teknik ini membantu analis dalam memahami struktur pengetahuan. Ya, jadi rule base ini digunakan agar si programmer bisa menganalisa, oh ternyata alur knowledge base-nya seperti ini. Next. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas tadi, rule base. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk fakta dan aturan atau rule. Bentuk representasi ini terdiri atas premis dan kesimpulan. Nah, ini rule base. Rule base bisa menggunakan kondisi if then. Ya, jika ini maka ini, jika ini then ini, else. Frame based knowledge, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk hierarki atau jaringan frame. Ya, ini kalau ini berbentuk hierarki, ya, yang sudah pernah kita bahas, diagram berbentuk chart pohon, ya. Object based knowledge, pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan dari objek-objek. Objek adalah elemen data yang terdiri dari data dan metode atau proses. Yang terakhir, CBR, case based reasoning, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk kesimpulan kasus. Nah, ini metode-metode yang digunakan untuk merepresentasikan knowledge base. Aturan yang digunakan untuk merepresentasikan basis data pengetahuan sehingga basis data pengetahuan bisa diakses untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Ya, ini macam-macamnya. Next. Data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan representasi fakta mengenai suatu objek atau kejadian. Nah, ini data merupakan fakta mengenai objek atau kejadian. Informasi merupakan data yang diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Pengetahuan bisa berisi fakta, informasi, konsep, prosedur, model, dan heuristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang pakar, itu yang dibahas bukan data informasi lagi, tapi juga plus pengetahuan. Kita dapat datanya, kita dapat informasinya, kita juga dapat pengetahuannya. Ya, karena seorang pakar ini tidak sumber data biasa, tapi sumber data yang memiliki kemampuan khusus untuk membantu sistem pakar yang sedang kita susun. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi pertama, pengetahuan prosedural, yaitu lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Yang kedua, pengetahuan deklaratif, menjawab pertanyaan apakah sesuai bernilai salah atau benar. Pengetahuan tacit, pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Next. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar. Representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Representasi pengetahuan ini seperti rule base tadi, ya, bagaimana kita merepresentasikan basis data pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Strategi pengetahuan bersifat deklaratif, bisa jaringan semantik, bisa frame, bisa logika predikat. Nah, ini metode-metodenya. Pengetahuan prosedural yang merepresentasikan aksi dan prosedur disebut dengan kaidah produksi.
Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda absen di bawah. Tetap semangat, jaga kesehatan, tidak usah keluar-keluar, belajar di rumah aja. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memotong sebaran virus corona dengan stay at home. Terima kasih, sekian dulu kuliah dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.